Yuk kita dan tetap semangat ya, cinta Indonesia ya. Baik, sebelum kita masuk di pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang hari ini nggak masuk ya? Semua. Anjas? Hadir. Dela? Hadir. Fitri? Hadir. Gusti? Hadir. Gita Askiananta? Hadir. Jessica? Musdalifah? Hadir. Niamai Oktaviana? Hadir. Rehan? Reva? Ya. Jadi hari ini kita materinya yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, sedikit Bapak sampaikan apa sih mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Nah, di sini nanti tujuannya ya supaya kalian nanti bisa memahami, mengerti apa itu Asmaul Husna. Kemudian bagaimana mengenalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan sebagai bukti kita ini mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Di situ ya kalian paham dan kemudian kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari. Ya, untuk lebih bersemangat lagi kita lihat video pembelajaran tentang materi kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Silakan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dan tetap semangat ya. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran 2 dengan tema mengenal nama Allah dan kitabnya. Yuk kita mulai dengan tema pertama. Mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, biasanya jika kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita bisa mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah lebih jauh, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Anak-anak sudah tahu bukan apa itu Asmaul Husna? Iya, betul. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlah seluruhnya Asmaul Husna ada 99. Akan tetapi kali ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita sebutkan terlebih dahulu 4 Asmaul Husna tadi beserta artinya ya, dengan nada sholawat bil qulub. Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri, Al-Ahad yang maha esa. Diulang-ulang terus ya anak-anak supaya hafal. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Al-Mumit artinya
Allah yang maha mematikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tidak akan pernah mati, sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa lari dari kematian. Semua pasti mati. Lalu, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian yang pasti terjadi? Ya, tentunya kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, mengaji, membaca Al-Quran, rajin belajar, dan patuh serta hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang mumit, wahai Allah Tuhan yang maha mematikan, wafatkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian Al-Hayyu. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup atau memberi nyawa kepada makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Contohnya, berapa bayu. Al-Hayyu mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hidup kekal selamanya, dan yang memberi hidup atau memberi nyawa kepada makhluknya. Hidup atau mati ada dalam kekuasaan Allah. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit yang sangat parah, tapi Allah masih berkehendak memberi kesempatan hidup dan sembuh dari penyakitnya. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja kita dengar dia sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana sikap kita untuk mensyukuri nikmat hidup ini? Tugas kita adalah bersyukur dengan nikmat kehidupan ini dengan cara memelihara dan menjaga kesehatan diri sendiri, seperti makan dan minum yang halal dan bergizi, dan selalu memelihara kebersihan diri. Apalagi saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ya. Harus rajin cuci tangan, usahakan tetap di rumah. Don't go anywhere ya guys. Ingat, jaga jarak, hindari berkerumun, dan jangan lupa pakai masker. Oke guys. Anak-anak sekalian, kita masuk ke yang ketiga, yaitu Al-Qayyum. Artinya Allah yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila sudah di rumah harus dapat melakukan hal-hal tertentu sendiri. Misalnya merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan peralatan sekolah, mencuci pakaian sekolah sendiri, mengambil makanan sendiri, berangkat ke sekolah sendiri, dan sebagainya. Yang terakhir, Al-Ahad. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala mandiri dan tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak selalu
bergantung kepada orang lain. Misalnya, sudah kelas 5 harus bisa mandi sendiri, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah, dan yang lainnya. Kemudian, jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Anak-anak yang solih dan solihah, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa sholat 5 waktu dan tetap jaga kesehatan. Kita mengenal Allah melalui dan kitab-kitabnya, ya, melalui Asmaul Husna. Ya. Silakan kita bagi kelompok, silakan di apa yang diperoleh tadi dari video tersebut, apa yang kalian amati, kemudian nanti ditanyakan dengan kelompok yang lain. Ya, silakan dikerjakan. Coba. Kelompok bisa ada ya? Silakan yang sudah boleh maju ke depan. Ya, kelompok 1. Ini tugasnya yaitu Asmaul Husna Al-Mu'min. Silakan dibacakan hasilnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan tentang Al-Mu'min. Al-Mu'min mengandung arti Maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ketika dia bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari dari Dia. Kematian adalah sambungan menuju kebahagiaan abadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok yang sudah selesai, kelompok 2. Ayo, silakan dibacakan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Saya akan membacakan tentang Al-Hayyul. Al-Hayyul yang Maha Hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya, yang memberi hidup makhluknya atau hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, beberapa orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk Ini hidup. kelompok 4. Ya, Gusti akan bacakan hasilnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamat mengandung Maha Esa, mengandung arti Allah yang betul-betul Allah memberikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Insyaallah Muhammad, artinya mengenal Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 4. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sudah bagus semua ya. Cuma ada beberapa yang perlu dilengkapi ya. Nah, dari hasil kalian tadi, coba kita renungkan lagi kira-kira apa coba dari berkelompok, coba bertanya. Ya, silakan tanya kepada kelompok 1. Yuk, kelompok berapa? Kelompok 1 mau tanya kepada kelompok berapa? Kelompok 3. Ayo, silakan. Tanya. Silakan. Kelompok 3 apa tadi? Ya, ayo. Silakan.
Iya. Apa yang mengandung arti al-qayyum? Kelompok 3 yuk dijawab. Yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri, ya betul. Yuk, selanjutnya kelompok berapa yang menanya? Kelompok 2 mau tanya kelompok berapa? Kelompok 1. Yuk, silakan. Yang keras. Apa arti al-mumit? Apa arti al-mumit? Al-mumit mengandung arti yang maha mematikan. Iya, Allah maha mematikan al-mumit, betul. Ya, selanjutnya, yuk siapa lagi? Kelompok 4, bertiga. Mau tanya kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Al-ahad. Al-ahad artinya mengandung arti Iya, al-ahad mengandung arti apa? Kelompok 4 jawab. yang maha esa. Iya, Allah yang Maha Esa. Yuk, siapa lagi? Kelompok 4. Mau tanya kelompok berapa? Kelompok Al-Hayu, kelompok 3. Oke, kelompok 2 ya. Ayo. Apa pertanyaannya? Artinya yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya. Iya. Al-Hayu artinya Allah Maha hidup. Artinya Allah itu hidup selamanya. Lalu Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Al-Ahad Allah yang Maha Esa. Ya. Nah, itu ya, bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita yang harus kita lakukan ya, banyak sekali ya. Ya seperti ya Allah Qayyum berdiri sendiri ya. Ya kita sebagai ya anak siswa kelas 5 harus belajar mandiri. Apa katanya tadi? Berdikari, yaitu berdikari sendiri. Ya, jadi nggak perlu dibantu orang lain, tetapi harus dilaksanakan sendiri. Bangun tidur nggak perlu dibangunkan, tapi harus bangun sendiri. Sholat nggak perlu disuruh sholat, ayo nak sholat, tetapi harus ya dilaksanakan secara dengan sendiri ya, tanpa disuruh oleh orang lain ya. Begitu juga dengan belajar, kalian nggak usah belajar disuruh, tetapi harus belajar sendiri tanpa diperintah. Kalian sudah belajar mandiri ya. Ya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu dipahami? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, ini Bapak ada soal, silakan dikerjakan. Ya. Biasa. Buat asli yuk. Bismillahirrahmanirrahim.